Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat, berkah selalu dan NU Allah NU Ta'ala. Underland berjalan. Ya, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang melalui beberapa narasumber. Ada orang luar dan orang dalam yang Yang nggak kompeten. setengah kompeten lah. Ya, kita masih ngobrolin update termutakhir seputar panas-panas atau ribut-ribut konflik, ya gonjang-ganjing PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini mungkin di era-era kayak kita sekarang baru merasakan atmosfer gejolak ulama yang sedemikian rupa ya. Dulu kan kita hanya mendengar kisah-kisah Orba dan seterusnya. Sekarang ternyata kita merasakan juga. Biasanya kita ngobrolin itu politisi, partai, gitu-gitulah. Sekarang itu yang ribut ulama gitu. Ya pengurus organisasi ulama. Mereka juga manusia, Pak. Iya, bener ya. Berarti sama ya? Sama semua. Antara jajaran Surya dengan Tamfidiyah. Seperti yang lalu-lalu kita sudah tahu bahwa ada konflik antara Rois Am, terutama aktor utamanya adalah Rois Am dengan Ketua Umum yang dalam hal ini adalah Kiai Miftahul Akhyar dengan Yai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Nah, belakangan semakin panas ya. Kemarin surat-suratan gitu ya, berbalas surat inten, padahal Digdaya sudah dinonaktifkan. Kemudian juga kemarin terbaru para ulama dikumpulkan di mana sih, Mas? Di Jombang, Tebu Ireng, Jombang, yang dimana itu adalah sohibul pendiri lah ya, Syari, muassis ya, Jamiatul Ulama. Tetapi uniknya di sana perkumpulannya itu tidak gabung antara Surya dengan Tamfidiyah, dipisah. Nah ini kira-kira perkembangan itu menurut Bapak-bapak di sini gimana, dan nanti seperti biasa hasil analisis kita akan memberikan suatu prediksi yang seringkali terjadi, seringkali nyata begitu ya. Mungkin dari yang Surya dulu, perwakilan Surya. Jadi perkembangan PBNU itu sekarang sampai sedemikian rupa gimana ya? Masih tetap meruncing gitu loh, nggak sampai islah-islah begini. Untuk tataran ideal ya, organisasi kita kan ibaratnya Nahdlatul Ulama itu ada ulamanya gitu. Ya. Ada pakewu, punya tradisi ya. Sekarang udah nggak ada ya. Nah, podcast sebelumnya saya kan waktu itu statement ulama sepuh harus turun tangan waktu itu. Sebelum podcast ini turun tangan untuk menghadapi konflik ini. Iya, habis itu kan muncul ulama sepuh, udahlah rekonsiliasi saja ya. Nyari kesepahaman, udah kalau mau klarifikasilah di situ, kumpulkan keduanya. Tapi mungkin caranya itu bukan apa-apa, caranya itu menurut saya kurang pas ya. Sebenarnya kalau elegan kan keduanya dikumpulkan. Ayo di situ media klarifikasi. Ada ulama sepuh di situ, ada mantan ketum di situ. Itu bayangan saya begitu, tidak ada pemilahan itu. Akhirnya kemarin ketika Mustasyar juga waktu itu tidak hadir semuanya, hanya 7 orang dari 30. Untuk quorum kan kalau seumpama kiai sepuh itu oke lah, dikondisikan bagaimana ulama sepuh kumpul minimal ya 25 lah. Kalau kemarin kan cuma 7. Habis itu setelah itu muncullah statement, walaupun kemarin tuh statement bahwasanya kembalikan saja kepada mantan ketum sebelumnya karena melihat kapasitas kiainya. Kalau melihat dari Gus Yahya kayaknya ulama sepuh belum melihat kapasitas kekiaiannya karena ini organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya ketika kemarin itu hanya 7 orang, habis itu ada pemilahan.
takutnya kan kalau memang di sini bikin, setelah itu ada periode kedua, itu nanti ada bahasa yang berbeda. Tapi kalau seumpama kumpul keduanya di situ, sok di situ media klarifikasi, habis itu rapat tertutup. Ini kan karena era media yang sedemikian rupa, lalu akhirnya di-up lagi, belum matang di-up lagi, itu loh. Walaupun sampai akhirnya hari ini sampai besok itu ada sidang pleno. Andai kan nanti besok itu, sekarang sampai besok itu sidang pleno, keputusannya apapun itu dan ketum tanfidnya itu masih kekeh, ya Allah alam. Allah alam ya. Bisa jadi dualisme ya. Nah itu dia. Atau bahkan trilisme. Mungkin pendapat yang lain karena Iya. karena gambaran saya sudah terpenuhi, pengen saya ulama sepuh turun, Iya, ulama iya, sepuh udah turun. Nah tinggal sekarang sidang pleno, sidang tertinggi. Bagaimana di situ mencari satu kesepahaman, habis itu harus diikuti secara keorganisasian. Keputusan itu sudah ingkrah, nanti kita akan tunggu saja hasil. Iya, artinya di sini ruang tabayun hampir tidak ada ya. Itu dia. Ya, tiba-tiba ada keputusan begitu. Tapi sebenarnya pemakzulan hasil rapat harian Surya itu siapa enggak ya, Gus? Jadi kalau saya melihat sebagai calon ketua umum Tanfidiyah PBN Tahun berapa ini? entah tahun berapanya kan, Ini menurut prediksi siapa ini? prediksi 65 nanti. 65. Baru ketemu Kiai Kasab begini. Ya kalau misal kita melihat dari supremasi Syuriah ya, Ya. sosok Syuriah, bahwa Syuriah itu punya hak veto untuk membatalkan dan menggagalkan ketua umum Tanfidiyah untuk maju dalam pencalonan. Iya. Dari situ kita melihat bahwa memang sebetulnya Syuriah itu punya supremasi untuk itu, membatalkan atau tidak gitu. Nah, itu yang jadi alasan bahwa Rois Am ini melihat ketua umum Tanfidiyah saat ini sudah saatnya diberhentikan dengan beberapa kesalahan-kesalahan. Kalau masalah tabayun, tidak ada ruang tabayun dan lain sebagainya. Sebetulnya pengakuan dari Rois Am sudah memberikan ruang tabayun kepada ketua umum. Nah, setelah itu ke Rois Am ada 2 kali, kalau tidak salah 2 kali memberikan kesempatan untuk ketua umum tak bertabayun. Ada yang secara lisan, ada yang secara tertulis. Nah, salah satunya yang tertulis itu semuanya diberikan semua kepada Rois Am. Tapi menurut ketua umum ini bukan forum tabayun. Karena yang namanya forum tabayun itu adalah forum klarifikasi secara organisasi. Ya, bukan Dalam person to arti person. iya, bukan Iya. person to person. Diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara umum, nanti organisasi yang memutuskan. Ya. Tuh, apakah memang dalam ada kan gini, Rois Am boleh memecat ketua umum jika ketua umum membuat marwah NU itu buruk, kan? Atau apa bahasanya itu, saya secara bahasa letterlocknya lupa saya. Jadi bahasanya menjelekkan atau membuat NU jelek gitu. Ya. Nah, beberapa problem yang dilakukan oleh ketua umum, dengan contoh sederhananya tujuan TPPU dan sebagainya, itu menurut Rois Am sudah melewati batas. Seperti yang kita baca dalam Iya. risalah Syuriah, Iya. keuangan yang sudah tidak Sesuai syariat. tolerir, ya melanggar syariat dan sebagainya. Alasan itu yang akhirnya membatalkan itu. Nah, tapi memang kalau dari ketua umum beralasan, tentu Rois Am itu posisinya tidak bisa melebihi organisasi. Ya. Organisasi bagi ketua umum itu harus lebih besar daripada sosok Rois Am. Organisasi itu NU ini itu adalah mandataris muktamirin yang memilih Gus Yahya sebagai ketua umum. Ya. Maka yang berhak memutuskan ya harus Kamar lagi. forum muktamar itu, bukan Rois Am-nya. Karena Gus Yahya melihat bahwa NU lebih besar daripada sosok Rois Am. Iya. Nanti jadi presiden buruk ya kalau Iya. dibiarkan begitu. Betul. Kalau Isang nggak suka, pecat. Betul. Dan kalau melihat di track record-nya, beberapa kali Rois Am sudah seperti itu kan. Iya. Di Jawa Timur dan lain sebagainya. Ya, Miftah melihat dari sebelumnya. Akhirnya ulama sepuh melihat bahwa pertikaian ini itu akan semakin panjang. Satu sisi dari ketua umum bertahan untuk terus, dari sisi Rois Am juga
kekeh dengan pendapatnya. Iya, iya. Akhirnya kan tadi sudah dijelaskan oleh Surya bahwa ternyata Kiai Sepuh sudah turun tangan memediasi tadi antara ketua umum dan Rois Am, sekalipun mediasinya tidak berbareng. Menurut saya itu paling ideal. Satu sisi Surya ingin mendapatkan keterangan utuh dari Tanfidiyah, Mustasyar maaf, Mustasyar ingin mendapatkan keterangan utuh dari Tanfidiyah, dari Surya. Nah, keterangan utuh dari masing-masing kalau dipisahkan saya kira lebih terbuka ngomongnya ya. Beda kalau digabungkan. Ternyata dari situ dengan niat baik yang para mustasyar itu adakan untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama, Rois Am tidak datang. Nah, itu. Hanya diwakilkan oleh 2 orang, Prof Nuh sama wakil sekjen maaf, sama wakil sekjen saja. Nah, itu lucunya. Nah, akhirnya berarti kalau menurut saya dengan saat ini yang kita tahu rapat pleno terus berjalan, maka bisa dipastikan 2 kubu itu tidak akan pernah islah kecuali muktamar luar biasa yang menyelesaikan. Oke, ini Itu. tajam sekali, Gus. Iya, maklum calon ketua umum. Membaca ADART memang hafal beliau ya. Sudah mengoreksi gitu ya, mengcross check ADART dan seterusnya. Tapi bahwa hari ini ya, per hari ini lah kita tag ini tanggal 9. Rapat pleno ternyata jalan ya. Ya. Di hotel apa sih? Sultan di Jakarta itu ya. Nah, ini pleno ini apakah akan bulat? Ya, pleno ini kan tujuannya untuk apa sih? Mengangkat PJ ya. Iya. Tapi apakah nanti akan bulat atau justru nanti akan ada perdebatan lagi di pleno ini? Ini beliau yang tadi mengatakan ada tri. Gimana menurut jenengan pleno ini akan seperti apa nanti? Kok ngotot banget gitu? Kalau pleno itu mengundang semua pihak kecuali ketua umum, berarti kan pihaknya ini bisa jadi ada yang pro ketua umum dan pro Rois Am. Artinya pleno sekarang mengundang seluruh pengurus kecuali ketua umum. Kalau semuanya datang, ya bisa jadi ada perpecahan di pleno itu. Tapi kalau udah by design ya jelas, saya pasti PJ karena PJ pasti sudah menyiapkan itu desainnya. Tapi yang dinamika ini kan ya ribut sana sini ya. Ya kalau kita bilang tadi kembali ke pasti tadi disebutkan pasti perpecahan belum ada ujungnya. Kalaupun terpilih PJ dan ketum terpilih Amin, itu juga akan tetap menimbulkan luka ya, karena tidak diputuskan oleh utama. Ada pecah usahanya pasti dan akan presiden buruk juga itu kemudian diputuskan. Tapi yang paling penting ini kalau dibilang PBNU Nahdlatul Ulama, saya kira di PBNU sudah tidak lagi ada ulama. Ini nih. Sudah tidak ada lagi ulama di Nahdlatul Ulama itu. Calon Surya berarti. Mereka yang duduk di kursi PBNU saat ini, Tanfidiyah, ya lebih suka perpecahan, tidak mendengarkan tadi apa para sesepuh tidak didengarkan, tidak menjadi pertimbangan. Konflik terus berjalan. Ini bukan lagi konflik organisasi, tapi ini konflik kepentingan. Kalau konflik organisasi selesaikan secara organisasi, lewat ADRT, muktamar, kita jelas organisasi ADRT, muktamar. Kalaupun itu ya ada sesepuh dan semuanya menjadi kebijakan, tapi ini tidak. Ini jelas ada konflik kepentingan. Kalau sudah konflik kepentingan, bukan lagi berbicara soal perbaikan atau evaluasi besar-besaran NU atau BNU dalam hal ini, ya itu nggak akan terselesaikan, terpecahkan. Saling tarik menarik terus ya. Iya. Tapi berarti ngomongin soal kepentingan di belakangnya siapa? Pak. Bagian belakang. Bagian belakang, tahu banyak tahu bagian belakang ada. Kalau bicara soal konflik perpecahan, hampir seluruh partai politik merasakan. Partai politik. Partai politik. Iya. Karena di partai politik semuanya penuh dengan kepentingan. Tidak ada ujung yang benar. Ya. Wajar atau tidak wajar di partai politik itu. Caranya wajar tidak wajar, tidak ada baik dulu tidak ada. Wajar sama kurang wajar lah. Tapi beda halnya, ini organisasi ulama Nahdlatul Ulama
yang katanya NU ini akan dijaga apapun konflik tetap utuh NU-nya. Saya sih mulai agak ragu ya. NU-nya tetap utuh jamiyahnya, tapi PBNU-nya saya nggak yakin tetap utuh. Mungkin nanti ganti, bukan pengurus besar, PP. pengurus pusat. Iya, PP. Karena PBNU diambil oleh Rois, nanti Tanfidiyah bikin pengurus pusat Nahdlatul Ulama. Tandingan. Tandingan. Mungkin. Nggak, tapi ini kalau dua-duanya konflik ini kan gini ya. Konflik itu dalam sebuah organisasi, kalau kepentingannya sama, tujuannya sama demi perbaikan organisasi, pasti akan ketemu ujungnya. Ya. Iya. Beda halnya kalau konflik ini penuh dengan kepentingan masing-masing, nggak akan ketemu. Mau pakai jalan sebaik apapun, seorganisasi apapun, kalau memang maksud dan tujuannya salah satunya ada yang tidak baik atau melenceng, nggak akan ketemu sampai kiamat juga. Sampai Imam Mahdi turun mungkin ya baru ketemu nanti. Makanya ini kan kok sampai segininya ini. Ya tetap lagi, ini kan sebuah organisasi, sebuah perkumpulan. Namanya organisasi, apapun konflik yang ada di dalamnya, yang salah ya ketua. Yang salah ketua. Mau kayak apapun organisasi, yang salah ketua. Mau lembaga kayak apapun, sejelek apapun, sebagus apapun, kalau bagus ya ketua bisa merangkul semuanya. Kalau jelek ya ketua berarti tidak bisa merangkul semuanya. Ketua itu dua ini, Rois Am sama Ketum Tanfidiyah atau Ya mungkin bisa dikatakan Iya. seperti itu, atau bisa dikatakan satu. Ya Tanfidiyah bertugas dengan struktur Tanfidiyahnya, ketua Suriah juga ini dengan struktur Suriahnya. Karena kalau kita lihat beberapa kasus organisatoris seperti SK yang mangkrak sampai berapa puluh, Ya, udah lama. Betul. Ya kalau memang sekjennya nggak beres, kenapa nggak diganti dulu? Apakah nggak pernah ngobrol sekjen sama ketua? ini? Apakah tujuannya berbeda? Semangka ada luarnya hijau, dalamnya merah. Ya. Itu kan aneh gitu, aneh. Simbolis ya. Atau memang tujuannya udah sama, memang tidak ini kan tetap salah ketua. Kenapa Gitu. makan dan semangka disajikan malam ini nih? Betul ini. Ini luarnya hijau, dalamnya merah. Sama juga Surya kayak gitu, kalau katibnya tidak berjalan atau apa yang tidak berjalan, kenapa nggak awal-awal dulu dibicarakan sampai ada konflik seperti ini? Atau kalau memang Tanfidiyahnya ngeyel dari awal, kan bisa diajak ngobrol bersama gitu. Iya, tapi yang ngomongin kepentingan tadi ya, kepentingan Kepentingan itu dan kan tambang, tetap tambang. saya ingat nih beberapa podcast yang lalu, apakah yang tayang atau tidak saya nggak tahu ya. Saya pernah bicara terkait muktamar kenapa Kiai Said maju. Kalau beliau kan awal-awal tidak pernah mau maju beberapa bulan sebelumnya. Ya. Akhirnya beliau maju. Alasannya cuma satu, karena Gus Yahya yang nyalon sendirian. Ada apa berarti itu? Berarti kan ada tanda kutip, bukan Gus Yahya yang jelek, bukan. Tapi Mungkin kesiapan beliau untuk menjalankan roda organisasi di mata ketua umum sebelumnya Kurang. berarti Kiai Said kasyaf juga ya? kurang apa namanya? Oh, jadi Kurang dulu diprediksi kayak gitu juga. kurang layak, bukan kurang layak ya, kurang nantilah, kurang ini, kurang Ya. Belum aman. saatnya. Belum matang, saatnya, belum matang. Iya. Secara garis. Karena kan beliau itu katib beliau ketika pengurus kan Gus Yahya, Iya. berarti kan beliau udah tahu. Alasan, salah satu alasan beliau mau lagi kemarin itu salah satu ya, itu ada terbaik, salah satu. Saya dengar-dengar seperti itu, saya dengar-dengar. Tapi soal tambang kemarin mantan ketum juga mengusulkan untuk dikembalikan gitu ya. Iya. Tetapi ditolak. Itu yang Dan kita ada satu tanya. lagi kalau perlu kita ingat. Apa tuh? Saya malah curiga ini konspirasi elit global. Oh, Seperti biasa beliau punya. Elit Saya- global. barusan tuh ini ada Untuk yang alasan membisikin husnuzon gitu. ini. Untuk alasan husnuzon tuh elit global. Iya. Ada yang bisikin. Kembang kami hitam kan Barusan ada. tuh ada ini kayak, karena kita lihatlah, kita tarik mundur beberapa tahun belakangan atau beberapa bulan belakang, kasus-kasus pro kontra terkait organisasi dan apa ya, isu-isu perpecahan tuh mulai dari Habib Ya. yang cenderung dekat dengan NU, Ya. Gus-Gusan yang cenderung dekat sama NU, Pesantren. pesantren ambruk yang cenderung dekat dengan NU, Ya. terus kasus pelecehan di pesantren Iya. yang cenderung dekat dengan NU. Ini terakhir, gol terakhir tuh ini, gol terakhir. Pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama, ini gol terakhir.
Nah, go terakhir ini bisa dijaga oleh para kiai sepuh kalau didengarkan. Kalau enggak, ini nih Masalahnya itu tadi dengar. elit global selesai nih, berhasil ini memecahkan rantetan ini. Emang sengaja di by design diurutkan dulu dari yang agak menjauh, dekat. Percaya dengan saya, Teh. Kalau kita lihat betul tahun-tahun ke belakang, Urut loh. NU itu dianggap sebagai organisasi penghalang bagi kapitalisme. Iya. Karena NU selalu menyuarakan, misalkan dalam konteks lingkungan saja, menyuarakan menjaga lingkungan, merawat dengan dalil-dalilnya. Kita tradisional itu dalam pengertian mengakar, sangat mengakar. Isu-isu yang kita angkat di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan menjaga bumi dan lain-lain. 11-12 sama pedalaman lah. Nah, itu salah satu yang menjadi musuh global kapitalisme. Jadi penghalang bagaimana kapitalisme itu masuk ke Indonesia. Ya salah satu penghalangnya adalah Nahdlatul Ulama. Ya Gus Dur dan lain-lain yang sepuh juga ya mengalami hal itu. Mengalami ya dipertentangkan dengan ada radikalisme macam-macam itu kan by design semua itu. Nah sekarang kemudian NU menerima tambang ya bagi kepentingan itu ya jebakan udah. Baik. Apalagi statementnya NU merawat jagat. Iya, steknya gitu. Iya, merawat jagat. Jagat. Bangun peradaban. Pengurus PBNU sekarang tuh kena jebakan Batman semua, kebanyakan. Hampir kena jebakan Batman. Apakah jebakan ini sengaja dibikin atau sengaja dipancing? Saya nggak tahu ini apakah sengaja dibikin untuk karena jebakan kayak tambang terus. Kalau kita lihat belakangan ini kan isu-isu, oke lah, nggak yang berkaitan dengan itu, kayak pesulap merah yang tidak Samsudin. ini sama ini apa namanya Samsudin. sandat dan kayak Iya. gitu, ilmu gaib kayak gitu. Kalau tarik ulur kan siapa sih yang masih merawat unsur-unsur kegaiban kecuali orang NU itu. Terus apa statement kalau yang mau santet Ferry Irawan dan lain-lain apakah itu nggak sengaja, saya nggak tahu ya ini posisinya, tapi ini berrentetan dari Habib, masa unsur-unsur kekaroman kegaiban ini Disingkirkan. disingkirkan. Iya. Kultur Iya, kultur lah. sadis. Saya Kan sih kekuatan- emang nggak percaya Iya, iya. emang secara gaib memang oke lah santet ini urusan inilah, tapi ini yang menjaga alam tuh itu. Iya, iya. Karena orang takut masuk hutan ya karena salah satunya ada setan-setan yang lain. Tapi kalau orang sudah tidak takut dengan setan, masuk hutan masuk gitu saja, Iya. babat aja, Dibabat habis. Tidak ada penghuninya. nggak ada penghuninya posisinya. Ini bukan masalah kita percaya ini, itu Iya, iya, iya. menurut saya penting tidak penting karena alam ini akan terjaga oleh ketakutan manusia. Kalau manusia sudah tidak takut dengan apapun, Iya, iya. cuma takut kepada Allah, ya sudah selesai, kita kiamat kan selesai menghadap ke Allah kan. Dan kita yang takutin cuma Allah gitu posisinya. Karena emang fitrah manusia harus takut posisinya. Bukan kita membela ini ya dukun santet dan yang lain. Saya tahu posisinya kalau ya nggak ada, ya. Tapi kan kepercayaan itu harus dijaga, harus dirawat. Itu nilai Supaya tradisi di situ ya. nilai tradisinya di situ. Ya dengan semangat yang sama juga yang terkait dengan penghormatan terhadap kiai. Kalau kita bicara NU, kultur kekuatan NU ada di kultural. Tapi sekarang kemudian ada pergeseran. Orang sudah melihat bahwa orang ngapain menghormatin kiai, Ngasih ngapain duit, ngapain ngasih amplop. dan sebagainya. Ketika itu dianggap salah, untuk penghormatan dianggap hedonisme macam-macam, itu artinya sudah tidak ada lagi orang harus menjaga etika, menjaga iya. hormat. Itu identitas kita mulai Iya. tergerus pelan-pelan. Hegemoni modernitas begini. Akhirnya lah ya mata kapitalisme Iya, masuk. Kayak 2 SKS kuliah. Dari analisis. Karena kalau di lapangan ya kita memang benar-benar penjaga gitu. Iya. Di lapangan itu ya kiai itu kurang apa? Jika ada masalah paling depan itu. Ya itu lagi-lagi dengan konflik antar ulama ini kita yang di kultural kehilangan kompas seolah-olah gitu ya. Iya. Gak ada Ya, kompas aman. moralnya gitu. Betul. Apalagi kita dipancing lagi kemarin. Ayolah para ulama kumpul nanti akan didengarkan, membenarkan. Sekarang ulama kumpul nggak didengarkan. Jadi Iya. seolah-olah membenarkan statement orang ngapain
berkaromah-karomah Nah, itu. ngaji barokah ke kiai ngasih usulan juga nggak dengerin udah. Tapi gini, saya yakin ini apa namanya? Ya memang banyak orang yang non NU, bahkan NU-nya yang setengah-setengah lah, menganggap bahwa kultur NU mulai apa bahwa jelek ya. Itu udah ratusan tahun kita melakukan itu dan mulai di framing buruk. Tapi saya yakin ini ekosistem NU itu tidak hanya di PBNU. PBNU salah satu ekosistem kecil Ya. dari Nahdlatul Ulama. Sub NU lah. So, ada dari mulai ranting, ada cabang, bahkan pesantren-pesantren itu masih hidup dan berkembang. Bahkan sebelum yang berkonflik ini PBNU berkonflik ini, NU sudah hidup sejak dulu. Bahkan ketika nanti yang PBNU juga meninggal semua itu, NU juga akan tetap hidup. Ya. Jadi karena ekosistemnya sudah terbangun. tumbuh dan mengakar, sudah terbangun. Bisa jadi curiga gini NU-nya. ya. Nilai-nilai tradisi itu hilang. Ya karena kita orang NU dari kultural ya, sudah NU sejak dalam kandungan. Iya. Gitu kan. Nah, apakah ini efek dalam arti efek sering apa ya namanya? Naturalisasi gitu. NU-nya kan nggak dari kandungan. NU kepentingan berarti itu kan. Orang ya alih-alih kita bangga banyak orang yang mengafiliasikan diri kepada NU begitu, bahkan dianggap sebagai orang yang mumpuni untuk ngurus NU, ternyata ya karena nggak ada nilai tradisinya, naturalisasi sehingga tidak ada jiwa NU-nya begitu. Jangan-jangan ini yang menghancurkan juga ini. Termasuk ini apa ya? Ya kritik terhadap apa namanya pengkaderan itu. Iya ya. Apa namanya? Akno. Ya, pengkaderan yang PDPKN yang instan, setiap orang bisa masuk atau direkomendasikan untuk instan. Ketika dia ikut, otomatis dia punya legalisasi sebagai orang NU. Iya. Sedangkan kalau sebelum-sebelumnya tanpa itu, kita harus menempa dari awal itu. Nah itu Lewat organisasi Ibnu, artinya sudah tergeser formalisme. ada Ya. kaderisasi setiap Iya. Banu. Tapi begini ya, yang saya lihat di bawah itu, alhamdulillahnya, walaupun gonjang-ganjing PBNU sedemikian rupa, karena hampir kepengurusan dari tingkat ranting, habis itu sampai MWC atau PC, itu tidak semuanya kiblatnya ke PB. Karena mereka itu punya terbangun dari saya alumni pesantren mana. Oh. Dan ada zero untuk membangkitkan NU. Yang akhirnya ketika ketua umum PBNU-nya itu ribut, saya masih punya guru saya Syekh, dan saya mau berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Dan relatif terjaga, yang di bawah itu relatif terjaga. Kultur itu. Nah, makanya kulturnya itu terbentuk dari pesantren, yang mana pesantren itu cikal bakal kaderisasi, sebenarnya kaderisasi yang tidak terasa. Iya. Makanya ketika pesantren ini eksis, walaupun taruhlah di atasnya gonjang-ganjing, itu kepengurusan rata-rata ada alumni Lirboyo lah, ada alumni Jombang, ada alumni pesantren manapun. Mereka punya misinya pengen membesarkan NU. Adapun ketika pucuk kepemimpinan ribut seperti apapun, mereka tidak goyah karena udah saya sama Kiai dipesanin untuk bergabung dengan NU, membesarkan NU. Nah, ini alhamdulillahnya begitu. Dari tingkat ranting MWC apapun, kemarin pun ketika rapat udahlah tingkat MWC kemarin waktu itu udahlah biarin yang gonjang-ganjing di atas, biarin aja. Kita punya misi sendiri, kita punya kegiatan sendiri. Nah, itu relatif terjaga. Andaikan semua ranting terus sampai MWC sampai PC itu kiblatnya satu orang dan disepukan, itu akan efeknya luar biasa. Tapi ketika kepengurusan itu punya basic yang berbeda-beda, kumpul dalam satu wadah. MWC saja, kiai ini alumni Lirboyo, kiai ini alumni Cirebon, itu relatif terjaga di bawah. Itu loh. Makanya gonjang-ganjing sedemikian rupa. Di bawah itu mereka punya misi sendiri dengan programnya sendiri. Nanti tetap aja PDPKN akan berjalan, terus habis itu silaturahmi antar ulama di rantai paling bawah, ujung tombaknya kan di situ. Makanya kalau seumpama pucuk pimpinan itu memegang kekuasaan, alhamdulillahnya di tingkat terbawah yang ujung tombaknya itu masih runcing, Pak. Masih tajam. Artinya orang ketika mau menggeser NU, Bertanda ini. menggeser NU itu karena ujungnya itu masih runcing. Artinya kita Takut, optimis Pak. ya, karena masih Optimis. banyak suara-suara jenis di bawah ya. Di bawah itu
masih Kuat. stabil Pak, di bawah itu masih kuat. Adapun di atas itu kenapa sih yang muncul itu ketika Tanfid dengan Syuriah itu kok munculnya bukan marwah NU-nya tapi kok person per person gitu. Yang akhirnya memunculkan ini mah ego berdua. Iya. Kepentingan itu kan. Kepentingan itu makanya adapun nanti itu ada geopolitik, Zionis masuk di situ, itu tataran global. Tapi ketika bicara tentang masalah partikel terkecil dari NU, dari anak ranting per RW dibikin anak ranting, itu sedemikian rupa menjaganya. Suara Surya MBC ini. Ya itu yang saya rasakan ya. Ya, untuk sampai saat ini masih stabil ya. Tetapi saya kira kalau misalkan ini keberlangsungan konflik ini ya terus menerus ya juga akan menggerogoti di Betul. bawah gitu. Iya. Karena bagaimanapun BNU juga hari ini ya semakin kesini semakin menjauh dari pesantren ya. Acara-acara di hotel terus. Nah, Dulu era mantan ketum sebelumnya justru malah mengembalikan Back itu to pesantren. pesantren. kenapa Kembali ke rapatnya? pesantren. Ya sekarang kok malah di Ya, hotel. berarti harusnya rapatnya itu nggak di hotel, di pesantren yang sepuh. Husnudon saya itu punya NU pesantrennya. Apa Hotelnya. hotelnya? Hotel. Oh, hotelnya Sultan sih ya. Iya. Oke, jadi gini, saya izin masuk nih. Saya melihat ada beberapa poin yang perlu di-highlight. Yang pertama, memang elit global ini ada pengaruhnya juga, teori elit global ini. Iya. Saya pernah membaca itu bahwa ada salah satu artikel yang membahas 10 tahun proses pendiskreditan NU. 10 tahun itu berarti dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Nah, puncaknya memang sekarang. Seperti yang tadi disebutkan, mulai dari bagaimana pesantren itu diturunkan, digembosi aura, Dicitrakan negatif. citra negatifnya, framing buruk dan lain sebagainya, pesantren, kiainya, santrinya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak bisa menafikan itu. Perlu juga kita melihat itu, karena bagaimanapun juga NU ini adalah salah satu organisasi masyarakat yang punya peran besar, yang punya riwayat panjang dalam menentukan arah bangsa ini. Nah, ketika sudah tidak ada kepercayaan jamaah kepada jamiah ini, ya maka bagaimanapun juga akan mudah digerakkan. Jadi itu penting juga. Tapi kita tidak bisa lepas juga bahwa NU ini sudah 1 abad. Ya. Sehingga ketika sudah melihat 1 abad, maka asam garamnya sudah sangat banyak. Dalam arti seperti yang tadi Kiai sebutkan, sekalipun di atas gonjang-ganjingnya kencang, di bawah tetap berjalan. Seperti yang ketum yang lalu Kiai Said itu menyebutkan bahwa NU itu atau masyarakat NU itu punya beberapa sarwat gitu kan. Modal sosial, Betul. gitu kan? Modal apa Simbol. keuangan simbolik dan sebagainya. Nah, modal sosialnya salah satunya ya kultur itu. Kultur Dan itu sampai saat ini masih terjaga. masih terjadi. Tapi kalau itu tidak dijaga dengan adanya modernisasi yang terus berkembang ini, maka pasti akan hilang. Ya. Sederhananya, kepercayaan kepada barokah, ta'zim kepada kiai, kepercayaan kepada alma mater, kepercayaan kepada pengasuh dan sebagainya, itu lama-lama akan hilang dengan adanya modernisasi ini. Maka menurut saya, ketika pengasuh sepuh kemarin membuat pertemuan di Jombang dengan memberikan mengeluarkan 4 poin kalau nggak salah kan, itu sudah tepat sekali. Jadi yang bermasalah itu bukan NU-nya tapi personnya. Satu, itu poinnya jelas banget tuh. Satu, Iya. pembatalan ketua umum oleh Rois Am itu tidak sah secara DRT. Ya. Yang kedua, terjadi kesalahan atau terjadi pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh ketua umum. Dua. Terus yang ketiga, tidak diperbolehkan atau ditahan untuk melaksanakan pleno sebelum adanya islah antara berdua itu tadi. Nah, menurut saya pertemuan yang dilaksanakan oleh para sesepuh ini menjelaskan bahwa sebetulnya NU baik-baik saja. Ya. Hanya 2% itu Nah, tadi itu. yang bermasalah itu. Tapi memang kalau tadi disebutkan oleh beliau itu, NU ini atau pengurus NU-nya, bukan NU-nya, pengurus NU-nya, PBNU-nya ini, person-personnya ini, itu sudah kemakan ya jebakan yang diberikan oleh entah pemerintah, entah bohir dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat bagaimana kepengurusan yang dibentuk dari awal, ternyata orang-orangnya adalah orang-orang yang punya kepentingan semua. Naturalisasi. Naturalisasi, betul. Mungkin seperti itu.
Tapi berarti di bawah mah selesai, tinggal di atasnya aja. Iya. Karena kaderisasi di bawah itu tetap masih menggurita. Artinya yaitu alhamdulillahnya itu kepengurusannya itu siapapun pucuk pimpinannya, ketika di bawah itu mereka punya kiblat sendiri-sendiri. Taruhlah pesantren di sana, saya kiblatnya kiai itu. Iya. Kata kiai alhamdulillah masih terjaga sampai sekarang. Iya, iya. Itu. Jadi makanya saya bilang ya turunkanlah ego dari dua pucuk pimpinan ini. Iya. Turunkan egonya lah kalau memang itu. Ya kalau nggak mau turunkan dua-duanya ya. Lebih bagus tuh. Turunkan dua-duanya Kalau kalau yang bikin konflik selesai. Kalau seumpama Mbah Yai Dawu seumpama udahlah dua-duanya mundur aja deh. Kita penyegaran kembali kayaknya ini udah nggak karu-karuan karena kelihatannya itu tidak membawa syuriahnya. Ketika statement di syuriah tidak membawa syuriah kiai ininya. Iya. Ketika tanfid itu bukan bicara kelembaganya tapi personnya yang muncul. Ini kelihatan. Tapi mungkin pertanyaan seperti ini, Kiai. Ketika nanti yang bisa menurunkan adalah muktamar ya, forum muktamar. Muktamar Nah, percepatan. Kepanitiaan itu dari mana? Kalau misal terjadi dualisme itu. Kepanitiaan bisa Kang. Kembalikan ke marwah pesantren, dari pesantren-pesantren dijadikanlah sebuah panitia. Biar nggak masuk angin Kang. Maksud saya Gimana itu? dari pesantren-pesantren jadikan kepanitiaan yang masih masih bersih dari Ya kalau panitia ini, maksudnya secara ADRT kan tetap muktamar itu kan ada aturan-aturan. Ya. betul sepakat. Cuman kepanitiaan itu kalau bisa libatkan dari dalam pesantren yang murni. Kembali lagi, ini kalau bicara soal ujungnya kepentingan nggak akan ketemu. Ya, Kalau betul. memang Masuk akal. ujungnya tidak, sebenarnya perbedaan itu biasa. Tapi Iya. kalau ujungnya niat baik selesai, nggak sampai ujung selesai. Terus solusinya muktamar luar biasa. Kita bicara Muktamar luar biasa juga, ya problem juga. Anggap sajalah nih pleno kemudian memutuskan Ya, PJS. Tum Tanfidiyah. Katakanlah nih udah diputuskan kiai ini terus Terus akhirnya terus segera melaksanakan muktamar. Nah, Gus Yahya ini yang ketum Tanfid ini dan ibunya kira-kira akan melakukan apa? nah, belum tahu Legowo nanti. atau akan membuat tandingan nah gitu. Nah itu Karena dia. kan tidak menjadi bagian orang yang diundang. Coba nanti. Kalau Pengen dilihat tahu aja. kalau dilihat dari statement kemarin, ya akan terus melawan kayaknya. Ya kan kita nggak tahu masalahnya. Yang niatnya jahat siapa, yang niatnya baik yang mana. Hanya Allah yang tahu. Ya Allah yang tahu. Balik lagi. Kalau ke sana kadang tauhidnya muncul. Tapi memang udah betul. NU itu milik Allah. Udah mulai ke bawah ini kan. Statementnya Gus Mus itu. Iya, Allah iya. yang akan menjaga. Kita kan nggak tahu ya perlawanan Gus Yahya ini apakah membawa niat baik atau membawa kepentingan. Kalau perlawanan Gus Yahya ini membawa niat baik, ya perlawannya memang beneran harus melawan, ya kan, dimanapun ujungnya. Dan keputusan Rois Am ini apakah menggunakan niat baik atau kepentingan? Kalau putusan Rois Am ini berdasarkan niat baik, ya akan dilanjutkan. Nah ini masalahnya kita nggak tahu. Dan mereka punya niat hati masing-masing, repot sebenarnya. Ya sebagai kiai niat baik semua kayaknya. Nah, kalau dua-duanya baik, saya yakin akan Harusnya. ketemu. Harusnya muktamar. Harusnya ketemu harusnya. Minimal di muktamar tuh ketemu selesai, nggak ada muktamar dua minimal. Minimal nggak ada muktamar dua itu clear. Minimal Sama-sama itu. tolabul Masalah. hak itu. Tapi kalau konflik ini selalu berkepanjangan, semakin berkepanjangan beda kayak kalau kita melihat generasi milenial aman, insya Allah aman, karena kita punya basic lah, milenial dengan segala dinamika media sosial yang tidak terlalu masif, aman kita aman. NU kultural masih terjaga. Tapi generasi yang sekarang ini kita siapa namanya? Z. Alfa. Oh, udah Alpha ya? Alpha atau Z ini kan statement kiai yang nggak masuk di TikTok dihajar sama konflik yang ada di TikTok. Selesai, nggak ada yang percaya sama kiai posisinya. Statement kiai yang nggak pernah nongol di media sosial dihajar dengan statement barokah yang sudah nggak laku. Iya, ya itu. Selesai kiai. Makanya kalau dibiarkan ini hilang. Iya, Kultural nih. Saya yakin kalau dibiarkan nggak aman. Makanya Konsep sama-sama. itu kalau dibiarkan nggak aman bagi generasi ke belakang. Kalau secara kalau yakin NU-nya aman ya aman bagi orang-orang yang sudah NU, tenang aman
berapa ratus tahun lagi aman lah untuk Iya, iya. tapi Untuk memang kuantitasnya tidak akan semasif sekarang. Nah, Kemungkinan akan tergerus. NU-nya masih ada sampai kiamat, masih ada entah 5 orang NU tetap ada di NU. Karena setiap bayi yang lahir NU. NU Iya. ada pasti. Hanya secara orang amaliah. tuanya lah yang menjadikan mereka Ada hadisnya keluar nih. Ini konsep tabula rasa, ini konsep tabula rasa. Ini karena tergerus nih udah mulai beneran Iya, tergerus. iya. Anak-anak SMP, SMA, anak-anak pondok sendiri pun tergerus. iya. Anak-anak pondok, guru tuh tidak pernah mengharap atau ustadz atau apalah kiai turunan dari kiai Gus Inti kan ada turunan-turunan ke guru. Iya. Nggak pernah berharap dihormati oleh santrinya. Tapi zaman dulu santri otomatis menghormati kiainya. Tapi dengan kasus-kasus atau ini, belas ya guru tidak akan ngomong, guru kan, hormati saya kan nggak ada. Iya. Nggak akan ada. Tapi santri sudah tidak akan menghormati karena kasus-kasus sebelumnya. Ini tuh Rasa sebenarnya penghormatannya hilang. karena di media sudah terframing bahwa menghormati guru adalah feodalisme. Padahal selama ini guru nggak pernah minta dihormati atau kiai nggak pernah dihormati. Kiainya nggak pernah minta, santrinya nggak pengertian, akhirnya hilang nanti. kalau feodalisme kan lebih ke penguasa sama bawahan ya. Iya. Bawahan ke penguasa Ya, lah. Kalau politik ekonomi ini lagi. kan hormat itu kan dalam bentuk penghormatan terhadap guru, terhadap ilmu, beda. Ya, itu nalar kita. Nalar mereka kan enggak. Ya mungkin karena kita di Jakarta ya, awas ya. Alam pikirnya Karena beda. kita di Jakarta yang cenderung egaliter, kita tidak tahu bagaimana kultur-kultur di pesantren yang masih di daerah. Kalau di Jakarta mungkin nuansa egaliter itu memang sudah mulai terasa. Ya. Nah, nanti tergantung apakah pesantren salaf itu sudah mulai tergerus. Nah, itu nanti. Ya, Karena kita duduk di Jakarta yang masyarakatnya heterogen, sedemikian rupa. Makanya konflik ini harus segera diselesaikan. Betul. Umat ini Ya, sebenarnya. harapannya di pleno ini bukan memutuskan PJ, Ya, tapi tapi justru rekonsiliasi. merekomendasikan muktamar segera. Nah, cuma Ya sebagai salah satu upaya islah lah. Karena permasalahannya kan bukan hanya di ketumnya saja. Ini orang-orang bermasalah tuh banyak nih. Iya, akhirnya kan kebuka ya. Rois Am yang alih-alih menjadi sosok yang ini ternyata Iya. juga Sama aja. disaksikan juga. Iya. Tapi alhamdulillah begini, di tataran bawah itu pengurus-pengurus tuh masih bilang begini, liatin aja, orang yang benar-benar mau membangun NU itu akan terlihat sendirinya, orang yang akan menghancurkan NU mesti akan hancur dengan sendirinya. Itu masih ada bahasa itu. tuh. Iya, Kepercayaan itu masih ada. Masih ada, artinya liatin aja. Kalau memang benar NU dan mau memperjuangkan NU dengan perjalanan waktu, dia akan tereliminasi dengan Iya, sendirinya. karena NU tidak sekadar organisasi, Betul. tapi Keramat. ada ruhiyah di situ. Wah, udah. Keramatan. Saya suka kalau bicara ruhiyah Itu itu. Iya. bicara nanti kalau sudah selesai kan. Itu bicara nanti kalau sudah selesai. Problemnya sekarang. Ya, artinya perjalanan ini tetap harus ada, tapi nanti di endingnya setelah pleno baru kita bicarakan lagi Mas, apa keputusan pleno itu. Nggak semudah itu Pak Kiai. Penumpang gelap tuh siap Pasti menaiki ada. misalnya. Penumpang gelap. Iya, Buhir. Ini penumpang gelap lagi melihat ini konflik dijaga oleh dua kubu. Benar-benar masih terjaga. Karena memang masih belum ada titik temu. Setelah ada titik temu, penumpang gelap akan turun tangan Iya. untuk tidak menemukan lagi titik temu itu. Iya. Jangan senang dulu. Ini banyak penumpang gelap di berbagai. Kalau ini tahu ya, Ini. gerbong-gerbong penumpangnya ini tahu. Jadi kita kan tahunya di lapangan saja. Kadang di balik layar ini yang penumpangnya yang gelap Makanya, siapa aja, ini- tanpa karcis ini. Saya itu ingat zaman ketumnya Kiai Said kalau tidak salah. Jadi ada tim Timbayangan. ruh apa namanya istilahnya spiritual, Bahasa langit lah, tim Spiritual. langit biasanya, grup spiritual. keliling Nusantara, ingin mencari jawaban bagaimana NU ke depan, Indonesia ke depan, keliling lewat ziarah-ziarah, kemudian membaca naskah-naskah kuno di berbagai wilayah, dan kemudian menemukanlah satu jawaban. Cluenya lah, ibarat istikharah tuh Iya. apa jawabannya. Hasilnya. Nah, hasilnya itu NU diminta untuk tidak terbuka. NU diminta untuk Tertutup. tertutup artinya kita tidak membiarkan orang luar masuk. Pertama, kedua kita mau membangun
NU ini secara internal dengan secara baik-baiknya. Oh, dengan PDPKNU itu mungkin salah satunya. Itu kan ini ya instrumennya. Iya, langkahnya Jadi begitu. artinya tidak terlalu terbuka, semua orang bisa masuk ke NU. Ya. Entah kepentingan bisa masuk. Sekarang enggak. Semua kepentingan bisa masuk ke NU. Naturalisasi baru kali ini ada. Jadi jawabannya itu untuk di NU mulai memikirkan NU sendiri, mulai menjaga secara internal marwah NU sendiri. Jadi kepentingan orang luar tidak boleh masuk. Itu jawabannya. Ya, Oh, tapi masuk akal sebenarnya. Iya. Dengan hito NU dan landasan dasar NU, ketika NU sendiri dikelola oleh orang yang benar-benar mengerti NU, saya yakin NU jauh lebih besar daripada NU dikelola oleh orang-orang yang mengerti bagaimana menghidupkan organisasi NU. Beda ya, beda ya. Paham, Iya, paham ya, Mas, saya paham. Iya. Kembali ke niat. Iya. Kembali ke niat. Balik Ya. lagi. Karena Balik ke niat. di situ kan konsep dasar NU sendiri itu kan sangat luar biasa, ada sisi akidah, tasawuf. Wah, sudah langsung Iya, lah. bahkan proses berdirinya aja luar biasa. Luar biasa. Mungkin ya, mungkin ini yang menjadi keberhasilan kayak Said Agil memimpin NU 2 periode tanpa ada gonjang ganjing yang signifikan. Cenderung stabil ya. Beliau benar-benar mengenal NU. Kalau ada orang mengatakan beliau ini Syiah, gelar tasawuf beliau, profesor beliau di UIN ini, ya isinya ini apa itu tawasun tasamuh itu konsep dasar NU, bersosial warga NU. Dan sekarang banyak orang yang meminta Kiai Said untuk memimpin kembali. Nah itu salah satunya adalah kemarin Kiai Sepuh itu. Iya, ya sepuh malah begitu. Cuma kan ada ART-nya harus. Zainul Huda Jazuli Berarti opsinya muktamar dipercepat. Ya, saya kira paling ideal itu adalah muktamar cepat. Memang muktamar kan harusnya di awal 2027 atau Iya. akhir 2026. Tapi dengan melihat kondisi yang saat ini tidak ada niatan baik untuk mencari kebenaran, titik temu tolabul haq ini, maka pasti akan terus diperpanjang konflik ini. Itu mudah-mudahan kalau memang hasil pleno besok itu rekomendasi utamanya adalah mempercepat muktamar di bulan Februari lah misalnya, bulan depan atau sebelum Ramadan, nah, itu saya kira akan selesai. Tapi dengan catatan belum ada PJ nih. Ya, kalau sudah ada PJ mengangkat PJS, maka dari pihak satunya juga itu dia akan mengangkat Rois Am baru bisa jadi. Yang satu mengangkat PJ ketua umum, yang satu mengangkat PJ Rois Am, sama mecat. Ya, karena melihat satu sama lain saling tarik ulur. Ya, gitu kan? di konflik ini sangat sulit. Betul. Biasanya konflik itu Pesimisnya ya. Antar ketua sama sekjen selesaikan Rois Am, antar ketua dengan bendahara selesaikan Rois Am, antar ketua dengan ketua satu dan ketua yang lain selesaikan oleh Rois Am. Nah ini angkatan video sama Rois Am siapa yang nyelesain? Iya. Nah sekarang Mutasar doang kan, Mutasar Betul. sebagai penasehat kan. penasehat Tapi masalahnya Didengerin nggak? Rois Am ini namanya udah ada Rois Am. pemimpin agung gitu. Namanya Rois Am. Ya, penasihat ya hanya sekedar menasehati. Lagi-lagi terserah Rois Am. Dan ini Rois Am yang terserah Rois Am ini berkonflik dengan Tanfidiyah. Ya bagaimana caranya menyelesaikan gimana? Busuk semua masalahnya. Busuk semua. Masa nunggu Nabi Isa turun untuk menyelesaikan konflik PBNU kan nggak mungkin gitu. Walaupun kemungkinan mungkin Nabi Isa mau turun kali ya. Bentar lagi. Nah, kita bicara pleno nih. Pleno itu kan pasti kalau ujungnya mengangkat PJ, berarti kan ada calon. Nah, calon ini kemungkinan Berpihak saja. ya maksudnya akan menerima atau tidak. Yang muncul itu Zulfa. Satu-satunya calon kalau nggak salah ya. Iya. Iya yang Ya juga kan sekarang waketum kan. Ya, Ya, yang paling dekat lah memungkinkan untuk jadi PJ itu ya Kiai Zulfa. Karena kulturnya dapat. Itu Iya. kulturnya dapat, kekiaiannya dapat. Yang kira-kira Kiai Zulfa akan mengambil atau sebaiknya menolak atau sebaiknya mengambil. Ya kita tidak tahu ada kepentingan atau tidak. Betul. Kembali Iya. kepentingan, Kalau semuanya kata- ada kepentingan. Ya. Tapi kalau kepentingannya baik, kembali kepada niat, sebenarnya bisa. nggak tahu, kita kan bukan di dalamnya ya. Yang di dalam aja pada nggak tahu apalagi di luar gitu.
Iyalah. Yang di dalamnya nggak tahu gitu kan. Ada. Oke, Beneran ini. Karena orang-orangnya Gus Yahya mengatakan beliau ini orang yang sangat hebat, berani melawan tarik menarik soal tambang dan yang lain-lain. Sedangkan kubu Roy Sam juga mengatakan Tanfidyah ini brengsek, banyak penyalahgunaan dan lain-lain. Ini kan punya kebenaran masing-masing. Sulit emang kalau ini nih. Kalau udah berdasarkan kebenaran, nah kebenaran yang masing-masing ini semoga saja ini beneran kebenaran yang fakta, bukan kebenaran yang yang dibikin. Iya. Kalau kebenaran yang dibikin berarti ya udah itu udah ketahuan itu berarti. Harapannya mungkin klien ini ya udah setuju PC muktamar percepatan Ya, selesai itu kayaknya paling asik gitu. paling asik udah muktamar dipercepat. Atau mungkin seperti ini, saya melihatnya bahwa saya membaca dari awal pertama konflik itu mulai ada, itu Kiai Sepuh, Mustasyar itu lebih banyak dia. Ya, sepakat Awalnya saya. itu karena apa? Karena melihat ketika konflik itu terjadi antara ketua umum dengan Rais Am, ini sebuah aib harusnya ya. Iya. Ini sebuah keburukan. Nah, ketika para ulama mustasyar lah terlibat di dalamnya, secara tidak langsung membuka keburukan itu pada masyarakat umum. Akhirnya banyak dia. Lambat laun ya, terus ternyata keburukan itu dipandang oleh, mohon maaf, pemerintah misal atau yang lain atau masyarakat umum. Ternyata ini sebuah hal buruk yang memang terjadi semakin Meruncing. Semakin Ya, bola meruncing. salju lah ya. Iya. Contohnya sederhananya satu sama lain saling membuka aib. Itu dan sebagainya, lempar data, lempar ini, ayo semuanya akhirnya membuka aib semua. Dari situ akhirnya Kiai Sepuh turun tangan, membuat sebuah forum pertemuan sampai terakhir di Tebuireng, membuat 4 poin tadi, mengeluarkan 4 poin tadi. Maka menurut saya konflik ini akan terus berkepanjangan karena satu sama lain terjebak pada kepentingan. Solusi terakhir adalah Mustasyar mengumpulkan PC, PW buat MLB. Itu satu. Ya. Karena apa? Karena ketika pleno akhirnya memilih PJ, yang mana PJ ini tidak sepakat, terutama ya kita melihat adanya pleno saja sini sudah kelihatan bahwa ini terjadi dualisme kan. Iya. Ini yang berarti yang hadir lah orangnya ini, yang nggak hadir orangnya ini. Ya udah sampai seterusnya akan terjadi dualisme itu. Iya. Solusi terakhir MLB. MLB itu udah udah satu ya, Presidiumnya ke Imam Ghazuli. Enggak, MLB ini juga Paling semangat ya. sangat berjuang. MLB ini kan juga satu yang diharapkan oleh kubu yang lain sebenarnya. Iya, Yang memang ya. Dia juga Dari nggak awal mau. masih ada percikan itu. Kubu Tanfidyah juga bakalan mau Iya. MLB sebenarnya ya. Iya. Ya, artinya Bisa nggak sih gini loh? Ini konflik biarkan diem semua. Biar selesai. Ini maksudnya diem semua, nggak usah ada yang berstatement, nggak usah ada yang ini mau kubu Roy Sam itu biarkan seolah-olah nggak ada Roy Sam, nggak ada Tanfidyah sampai 2026 ada panitia. Nah itu sebenarnya itu pun kalau tidak ada statement dari pihak sini. Ini kan kayaknya di sini ya, kalau saling nyerang. saling nyerang, saling buka aib. saling buka aib lagi. Bisa nggak kayak gitu gitu? Ya sulit. Kalau konfliknya cuma 2 orang bisa ya. Iya. Tapi konfliknya melibatkan banyak orang. Kembali lagi tadi, kalau ini konfliknya kepentingan, maka akan panjang gitu aja. Sekarang tinggal setahun loh, tinggal setahun loh. Setahun lagi nunggu sabar dulu. jelas NU sudah memasuki usia 1 abad. Ya, 2 abad lah ya. Ya, konon katanya sih ya. Konon katanya setiap 100 tahun itu ada sosok Jadi mujadid. Saya Husnudon ini nanti di NU itu muncul mujadid. Dari NU underline ini. Ya, karena bagaimanapun sosok ulama ya tentu masih banyak dipercaya masyarakat lah ya gitu. Dan berharap ada mujadid yang bagaimanapun ya NU yang mengatakan ashabul haq, nahnul haq dan seterusnya itu akan terbantahkan oleh konflik yang berkepanjangan, maka kembalikanlah kaidah al-haq bil nidomin qad yaghlibuhul batil bin nidomin. Itu ya pengingat dari underline lah gitu para ulama. Kalau jelaskan penonton kita nggak tahu. Ya kebenaran yang terorganisir akan yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Dah.